Lalu berikutnya dinding gipsum. Dinding gipsum. Dinding gipsum umumnya digunakan untuk dinding partisi dan plafon karena fleksibilitasnya yang memungkinkan untuk berbagai desain interior. Namun material ini tidak cocok untuk area yang lembab karena bisa mengalami kerusakan jika terkena air yang berlebihan. Permukaannya yang halus dan mudah dicat memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan akhir ruangan. Pemasangan gipsum pada dinding gipsum sama seperti pemasangan pada dinding GRC, di mana kita bisa menggunakan rangkanya terlebih dahulu untuk disetting. Untuk bagian rangka bagian bawah, kita menggunakan double tip atau lem ataupun apapun itu untuk agar menjaga tidak merusak keramik. Untuk di dinding bisa menggunakan paku beton atau dinabol. Lalu setelah rangka setelah dipasang, mulai pemasangan dinding gipsum. Lalu berikutnya pemasangan dinding panel beton, dan berikut adalah persiapannya. Menggunakan APD, alat kerjanya seperti ini. Alat pendukung, alat cutting, ada tangga, scaffolding. Ini alat untuk penyambung dan penutup. Letakkan panel di atas landasan kayu di dekat area pemasangan. Bersihkan area pemasangan panel dari sampah dan debu. Lakukan pengukuran marking pada setiap dan lantai. Pasang siku penahan pada lantai. Chipping salah satu sisi panel bagian atas dan bawah untuk menempatkan. Pasang spacer pada bagian bawah panel. Tahapan pemasangan panel. Siapkan Linmix Special Panel Admix LM605. Aplikasi Linmix Special Panel Admix periksa ketegangan panel menggunakan water pass. Pasang bracket pada sisi panel yang sudah di-chipping. Buat lubang untuk memasang dinabol. Pasang dinabol dan kencangkan. Pasang bracket pada sisi panel bawah dengan menggunakan paku khusus panel. Buat lubang pada lantai untuk pemasangan dinabol. Pasang dinabol dan kencangkan. Aplikasi Linmix Special Panel Adhesive LM605 pada sisi panel dinding yang sudah
yang sudah diberikan acuan tadi. Pemasangan panel dinding, isi celah antara struktur balok dengan panel. Pada sudut vertikal, pengisian celah menggunakan silikon akrilik untuk mengurangi resiko. Lakukan pengukuran pemberian garis sebelum panel dipotong. Pengukuran untuk pembentukan opening jendela atau opening pintu. Lalu berikutnya, dinding insulated concrete form. Insulated concrete form adalah sistem backcasting beton yang terbuat dari blok busa berongga yang ditumpuk untuk membentuk dinding eksterior bangunan. Lalu diisi dengan beton dan insulasi tersebut tetap menjadi bagian permanen dari struktur setelah beton mengeras. Insulated concrete form adalah sistem backcasting beton yang terbuat dari blok busa berongga yang ditumpuk untuk membentuk dinding eksterior bangunan. Lalu diisi dengan beton dan insulasi tersebut tetap menjadi bagian permanen bagi struktur setelah beton mengeras. Proses konstruksi adalah blok busa berongga ditumpuk sesuai dengan dinding eksterior bangunan. Blok tersebut diperkuat dengan tulangan baja, setelah itu rongga di antara blok busa diisi dengan beton. Setelah beton mengeras, blok busa tetap menjadi bagian permanen dari dinding, berfungsi sebagai insulasi. Manfaat dari insulated concrete form adalah sebagai berikut. Efisiensi energi, insulasi yang menjadi bagian dari dinding membantu meningkatkan efisiensi energi bangunan. ICF dapat mempercepat proses konstruksi karena dinding dapat dibangun dengan cepat. Dari segi ketahanan, dinding yang terbuat dari beton dan insulated concrete form ini memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan serangan hama. Lalu berikutnya, dinding frisa. Frisa adalah sebuah penemuan teknologi konstruksi knockdown yang dapat dibangun dengan waktu yang cepat. Oleh sebab itu, disebut sebagai teknologi instan. Dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Inovasi ini didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau, dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan sesuai dengan standar SNI. Beberapa keunggulan dari frisa adalah waktu pembangunan instalasi lebih cepat dibandingkan dengan teknologi konvensional. Jumlah tenaga kerja yang merakit teknologi ini cukup hanya sedikit. Dengan waktu yang sangat singkat dan jumlah tenaga yang lebih sedikit, maka teknologi ini merupakan teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas kerja. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk kemudahan dalam menjamin mutu karena terukur dan terkonsentrasi proses produksinya, terutama pada pembangunan skala massal. Mutu antara satu bangunan dengan bangunan yang lain akan sama. Dari sisi konsumsi bahan bangunan, teknologi ini hanya mengkonsumsi sekitar 60% bahan bangunan dibandingkan dengan teknologi konvensional.
Karena mengacu pada ukuran modular, maka bahan bangunan yang terbuang relatif sangat sedikit. Membuka peluang lapangan pekerjaan baru di sektor industri komponen bahan bangunan, terutama di bagian UMKM. Tentunya bangunan ini juga ramah terhadap gempa, dapat dikembangkan pada arah horizontal maupun vertikal, sampai dengan 2 lantai tanpa harus merubah bagian bawahnya. Kelemahan dari Risa, karena komponennya mengacu pada ukuran modular, maka ukuran denah sangat kaku, sehingga ukuran tersebut mengacu pada ukuran kelipatan 3 meter dan 1,5 meter, sehingga bila memiliki lahan dengan ukuran di luar modular agak repot. Jadi harus setting lagi dan membuat cetakan lagi. Berikut adalah contoh dari modularnya. Lalu berikutnya dinding precast. Dinding precast beton adalah dinding beton yang dipabrikasi di workshop dan kemudian setelah cukup umur dipasang atau diinstal pada suatu konstruksi. Dinding precast beton merupakan sebuah inovasi produk material bangunan yang kokoh dan bahan yang ramah lingkungan serta hemat energi. Hal ini didasari oleh berbagai kendala yang ditemui pada pengguna batu bata. Sulitnya untuk mendapatkan bahan baku batu bata merah atau yang lain sebagainya, atau adanya tujuan untuk efisiensi waktu dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pembangunan konstruksi bangunan gedung. Setelah dinding precast beton dipabrikasi, maka langsung di-erection ke bangunan yang akan dipasang panel dinding precast beton. Berikut adalah proses penyetelan dinding precast beton. Setelah dinding di-setel dengan baik dan tertumpu pada posisinya, penguncian menggunakan bracket diles terhadap embed, dan bracket dikunci dengan menggunakan dinabol, terikat dengan 4 lantai atau balok bagian bawah. Dan untuk bagian atas, bracket terkunci atau mengacu terhadap balok atas dengan menggunakan dinabol. Berikut ada tampilan setelah panel precast beton terpasang. Kesimpulan dari materi ini adalah, dari banyaknya jenis dinding yang ada, kita dapat memilih jenis dinding yang mana yang akan kita pilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, kekuatan, biaya, dan kecepatan pemasangan. Seringkali di suatu daerah tidak tersedia material kebutuhan dinding yang biasanya kita gunakan. Maka dapat dilakukan inovasi teknologi bahan material pengganti yang bisa digunakan pada suatu pekerjaan pembangunan gedung atau rumah tinggal.
maka dipastikan jenis dinding semakin lama akan terus bertambah dan menjadi solusi permasalahan di dunia konstruksi. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.